kebetulan saat ini menjadi masyarakat yang juga menjadi objek pajak, yaitu terkait dengan PBB. Yang pertama jelas memang melihat dari SPPT yang sudah dibagikan dari desa, di situ ada kenaikan yang NJOP, penyesuaian NJOP. Terus saya juga kadang masih sering silaturahmi dengan teman-teman kepala desa, dengan teman-teman perangkat ataupun dengan masyarakat langsung. Jadi memang ternyata juga dinamika kenaikan pajak ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap. Kalau saya menilai yang mungkin dulu sebagai mantan wakil bupati yang pernah di pemerintahan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa sebenarnya pemerintah tidak salah. Yang namanya menyesuaikan NJOP ini dengan terus kemudian dikaitkan dengan kenaikan pajak, ini ada beberapa hal yang tentunya perlu kita diskusikan. Yang pertama, menaikkan NJOP itu sebenarnya tidak salah, karena memang ini sudah banyak dilakukan di kota-kota lain. Ini juga searah sebenarnya dengan kebijakan pemerintah. Mungkin kemarin program PTSL kan ada pensertifikatan, kan di situ juga ada penyesuaian. Yang menurut saya itu ada beberapa hal yang ini juga penyampaian masyarakat yang perlu mungkin ya kita berikan masukan kepada pemerintah daerah yang saat ini sedang menjabat, adalah cara untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat. Saya nanya beberapa sampel kepada masyarakat itu, ternyata mereka kaget dengan kenaikan ini. Terus berbicara sosialisasinya juga tahu-tahu ya hanya dibagi naik sekian. Jadi kalau menurut saya dari beberapa masukan dari lingkungan sini, dari Tiklo ataupun saya keliling dengan teman-teman yang ada di wilayah lain, yang tentunya masyarakat sebenarnya hanya butuh kaitannya dengan ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan masyarakat, yang mungkin itu objeknya subjek masyarakat, itu mensosialisasikannya harus jauh-jauh tahun, jangan jauh-jauh hari. Ini kami terus kemudian mendapatkan informasi bahwa ya tokoh masyarakat atau kepala desa hanya diundang, terus kemudian disosialisasikan ini perbuknya, ini akan naiknya sekian, terus kemudian ya silakan nanti disosialisasikan masyarakat. Ya itu menurut saya kurang tepat. Seharusnya yang namanya sosialisasi itu harus seperti ini, itu harus jauh-jauh tahun. Contoh, mau menaikkan PBB tahun 2025, sembari membagi SPPT di tahun 2024, sembari mensosialisasikan bahwa akan naik sekian. Terus tidak hanya menyampaikan mau naik sekian jauh-jauh tahun, tetapi juga masyarakat harus diberikan gambaran kenapa mau naik, itu untuk apa. Semisal ada program pemerintah daerah, semisal itu 2025 mau ada target penyelesaian perbaikan infrastruktur jalan nasional. Kurang lebih didata kita akan selesai 100% jalan kabupaten itu baik di Kabupaten Cilacap. Itu kita membutuhkan anggaran sekian ratus miliar. Oleh karena itu, ketika berbicara sumber pendapatan daerah itu kan ada dari dana alokasi umum, dan kalau alokasi khusus, tugas pembantuan, bagi hasil, dan semuanya. Dan salah satunya yang dari daerah adalah namanya dari pendapatan asli daerah. Sehingga untuk kita menyelesaikan ini, karena kurang lebih kita akan mendapatkan dana dari pusat sekian dan dana dari daerah yang harus kita tingkatkan untuk menyelesaikan infrastruktur jalan butuh sekian. Sehingga kita perlu menaikkan beberapa sumber-sumber pendapatan pajak. Jadi dijelaskan, Mas. Jadi biar masyarakat tahu uangnya pajaknya naik untuk apa. Atau semisal 2025 itu kita mau ada penambahan tenaga pendidikan, kesehatan guru atau perawat atau dokter, atau mungkin penyuluh pertanian karena kita daerah pertanian. Sehingga akan membebani belanja pegawai dan kita butuh tambahan anggaran kurang lebih sekian. Jadi masyarakat akan tahu bahwa naiknya pajak, naiknya pendapatan daerah untuk apa. Saya coba beberapa teskis nanya ke sampel kepala desa, ke masyarakat langsung, ke tokoh masyarakat, mereka tidak tahu, tidak dijelaskan oleh pemerintah daerah. Jadi ini ada menurut saya beberapa komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat juga harus diperbaiki. Terus yang selanjutnya, sebenarnya juga pemerintah daerah bisa menaikkan pendapatan asli daerah, tidak hanya
dari sumber-sumber yang langsung membebankan masyarakat. Banyak sumber lain yang bisa digali untuk mengoptimalkan sehingga kenaikan ini bisa secara bertahap ataupun kita bisa tekan, tetapi ada solusi untuk meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang lain. Ya, kalau peningkatan saat ini Pak, ini kan banyak masyarakat tanda kutip menilai pemerintah hanya seolah-olah meningkatkan saja, tidak dibarengi dengan fasilitas untuk masyarakat sendiri Pak. Ini bagaimana menilainya? Oke, betul Mas. Jadi tadi makanya ini yang menjadi gejolak masyarakat bahwa masih ada di beberapa daerah merasa pajaknya sudah naik, infrastrukturnya belum baik. Sekali lagi, pajaknya naik, infrastrukturnya belum baik. Nah justru kayak gitu sebenarnya tadi makanya saya sampaikan kata kuncinya adalah ini pemerintah harus berkomunikasi dengan baik ke masyarakat. Salah satu kenapa pajak naik untuk memperbaiki supaya infrastruktur baik. Nah infrastruktur yang dibaiki itu apa saja? Apakah jalan kabupaten ataukah infrastruktur misalnya pertanian atau infrastruktur mungkin ada di pemerintahan desa atau infrastruktur yang lain yang akhirnya apa? Yang menikmati kenaikan pajak adalah masyarakat. Ya ini juga sekali lagi komunikasi penyampaian kepada masyarakat harus diperbaiki sehingga nanti apa? Masyarakat akan merasakan oh naik nggak masalah karena nanti infrastruktur digunakan untuk memperbaiki infrastruktur. Tapi ketika ada kenaikan tanpa sosialisasi yang baik dan dirasa infrastrukturnya belum baik, tentunya otomatis masyarakat akan melakukan ya semacam protes bahwa lah kan infrastrukturnya masih seperti ini. Oleh karena itu ya sekali lagi masyarakat juga harus diberikan edukatif. Ya Pak, sejauh ini kan mungkin Bapak sudah keliling-keliling ke berbagai wilayah ya di Cilacap. Mungkin ada menyorot juga Pak infrastruktur di bagian mana yang mungkin kurang pemerataan atau terkendala Pak mungkin dengan pembangunan. Oke Mas, ada beberapa hal yang memang menarik, terutama ya saya kadang ke wilayah timur silaturahmi, kadang juga ke wilayah barat itu memang ada masyarakat yang sebagian menyampaikan itu bahwa pemerataan pembangunan di wilayah timur dengan barat itu masih kurang. Jadi ada gap dengan Cilacap yang di kota, termasuk berarti ini berkaitan dengan pemerataan infrastruktur pembangunan di wilayah Cilacap Timur dan kota. Ya masukan itu ternyata memang lihat di lapangan banyak terjadi seperti itu. Oleh karena itu menurut saya kalau berbicara pemerintah daerah ke depan ini ya harus benar-benar ada proporsionalitas terkaitnya dengan pembangunan. Memang jangan hanya berfokus di wilayah kota yang dekat dengan infrastruktur mungkin industri, tetapi juga harus membagi secara proporsional ke Cilacap Timur dan Barat. Nah, terus kemudian ini juga harus dibarengi Mas, harus ada dibarengi dengan penataan kawasan strategis ke wilayah timur dengan wilayah barat. Apa sih itu kawasan strategis? Misalnya kawasan industri ke wilayah timur. Nah, terus kemudian kalau sudah ada pemerataan industri ini kan sebagai pemancing atau ibaratnya sebagai gula. Ketika industri nanti banyak di wilayah timur masuk itu otomatis kan ekonomi akan berkembang. Baik industri turunan ataupun infrastruktur ekonomi mendukung. Misalnya mungkin orang akan bikin rumah makan, berarti kan banyak pekerja. Orang akan bikin hotel, berarti banyak pekerja lokal di situ. Atau mungkin bikin apalagi yang berhubungan dengan bisnis usaha, semakin banyak ada industri, semakin banyak di situ ada pertumbuhan ekonomi yang berkembang. Termasuk ke wilayah barat. Apalagi kalau kita sering dengar dari pemerintah pusat, kalau tidak salah saya sering membaca di berita itu bahwa akan ada tol nyambung dari Bandung ke Cilacap, dari Tegal ke Cilacap, dari Jogja ke Cilacap. Pintu tol infonya ada 3. Di wilayah Cilacap Timur 1, di wilayah Cilacap mendekati kota 1 di Sumingkir, dan di wilayah Cilacap Barat itu 1 ada di area Patimuan. Nah, ke depan menurut saya pemerintah daerah itu harus berani keluar dari zona nyaman, hanya berfokus di kota pengembangan kawasan industrinya, tapi ke wilayah timur dan wilayah barat. Menyambut kesiapan nanti kalau tol ini terrealisir, itu tata ruangnya untuk kawasan pengembangan industri itu sudah ada dan siap. Jadi nanti investor hanya tinggal datang siap. Itu saya yakin kalau itu bisa terrealisir, Pemda, bupatinya berani benar-benar memiliki konsep pengembangan seperti itu, dan ini terus kemudian bisa terwujud,
Saya yakin tadi yang disampaikan, keluhan masyarakat pemerataan pembangunan di wilayah timur dengan barat ini selambat laun, ini kemajuannya timur dengan barat akan mampu bersaing dengan wilayah kota. Kalau secara kacamata pribadi Pak, mungkin pemerataan ini memang betul-betul belum merata atau apa Pak kalau pandangan? Secara umum memang belum merata, ya, belum merata. Apalagi jujur Mas, saya beberapa kali sering acara ikut pengajian ataupun apa di wilayah barat yang naik Mas, itu jujur infrastrukturnya sangat beda kalau berbicara kota. Ke wilayah timur juga sama, ada beberapa infrastruktur jalan yang ini menjadi kewenangan tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, memang pemerintah itu harus benar-benar menguatkan pendapatan asli daerah. Itu untuk apa? Meningkatkan PAD, terus kemudian untuk memeratakan pembangunan. Jadi PAD ini memang menjadi kata kunci sebenarnya ketika daerah-daerah yang seperti kota-kota besar itu memang betul. Cuma memang ada beberapa yang belum tergalikan adalah kaitannya dengan di Cilacap itu kan banyak potensi industri. Saya jadi sering diceritani sama masyarakat itu bahwa kenapa sih industri hanya di kota, tidak berusaha di sana, dan kenapa ada pabrik-pabrik besar tapi kok PAD-nya kecil. Nah, kemudian ini saya kaitkan dengan saya dulu selama menjabat jadi wakil bupati, sebenarnya banyak orang yang ketemu silaturahmi, ya para pengusaha lah, yang dari luar kota ataupun dari lokal Cilacap menyampaikan, Mas Wagub, bisa nggak kita dibantu komunikasi untuk masuk ke perusahaan A, ke perusahaan B, ke perusahaan C yang ada di Cilacap, yang di situ ada potensi bisnis. Saya langsung berpikiran bahwa kenapa pemerintah daerah tidak terus kemudian menangkapnya ini menjadi sebuah peluang untuk peningkatan PAD. Caranya gampang, aturannya ada, regulasinya ada, bahwa memang Pemda itu sebenarnya didorong untuk berwirausaha. Karena Pemda itu sebenarnya birokratik entrepreneurship itu bisa. Ada wadahnya namanya bisa membentuk sebuah perusahaan daerah atau perusda atau BUMD atau perseroda dan semuanya itu aturannya ada. Bahkan untuk membentuk perseroan PT, perseroan terbatas yang milik BUMD itu juga bisa, aturannya ada. Terus kemudian ini dikelola secara profesional oleh orang-orang yang profesional, di manajemen juga secara profesional, menangkap peluang-peluang ini untuk apa? Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Apalagi nanti kalau bisa mungkin perusahaan ini induk BUMD-nya ada sektor-sektor yang bisa ada plasma, yang itu bisa plasma itu di tingkat desa. Misalnya industri peternakan terpadu. Ini Cilacap potensi, kita akan bisa ekspor langsung dari Australia untuk sapi-sapi. Kenapa kita tidak punya mimpi menjadi pusat daging nasional? Di situ banyak kemudian bikin industri terpadu daging, yang kemudian kita bisa directkan dengan bisnis usaha untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Misalnya BUMD-nya di sini hadir menangkap peluang itu, kerjasama dengan lintas sektoral, ada balai karantina, ada RPH rumah pemotongan hewan. Terus kemudian apa? Ada model plasma pembesaran kepada desa-desa, misalnya supaya mereka BUMD-nya ini tidak hanya sekedar didirikan, tetapi apa? Ada kerjasama dengan BUMD, misalnya pengemukan sekian bulan, terus kemudian nanti diajari. Kan kita banyak lahan di Cilacap itu kan terluas di Jawa Tengah, banyak lahan yang tidur, lahannya sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung peternakan. Nah terus kemudian secara profesional juga BUMDesnya dikelola, terus bikin pembesaran. Nah setelah itu dijual lagi ke BUMD, lalu dimasukkan ke industri daging terpadu ini. Akhirnya apa? BUMDesnya ini dapat PADes, BUMD-nya dapat PAD. Ini salah satu contoh saja. Jadi sebenarnya banyak cara kalau kita pemerintah daerah itu memang berpikir usaha, berentrepreneur, kepala daerah juga mampu dan mau untuk bagaimana mendorong daerah, saya yakin bisa.